Selamat pagi. Apa kabar sahabat belajar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Ervina, peserta motivator magang gelombang 11. Pada video kali ini akan melakukan review dari observasi selama magang di kelas pada hari pertama dan hari kedua. Pertanyaan yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan penuh menyapanya itu dengan penuh senyuman, dengan sikap yang ramah. Lalu bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Memulainya dengan hal yang disukai anak, dengan menyapa dengan penuh senyuman, dengan sangat ramah. Lalu juga bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Cara motivator membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan adalah dengan selalu tersenyum, dengan selalu memberikan apresiasi pada anak, dan selalu menanyakan apa yang anak mau lakukan. Jadi tidak memaksakan anak melakukan suatu kegiatan bermain sambil belajarnya. Lalu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Motivator mengajak berdialog dengan hal-hal keseharian si anak, dengan hal-hal yang disukai si anak, seperti menanyakan kabar anak, menanyakan apakah sudah makan, apakah sudah mandi, seperti itu. Lalu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Caranya itu dengan memberikan 2 jempolnya, dengan memberikan tos, bahkan dengan memberikan semangat kepada anak. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward atau motivasi ketika anak mau dan mampu menyelesaikan modulnya. Jadi ketika anak sudah mau melakukan kegiatannya, ya motivator selalu memberikan apresiasi kepada anak. Lalu juga ketika anak sudah selesai mengerjakan modulnya, motivator juga selalu memberikan reward baik berupa jempol maupun berupa tos kepada anak. Lalu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator sama kegiatan bimbel? Ekspresinya selalu tersenyum, selalu menunjukkan muka yang ceria kepada anak. Lalu sikap dan penampilannya sopan, santun, ramah kepada anak. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Agar murid tidak merasa bosan, motivator selalu bertanya apa yang mau dilakukan oleh anak. Jadi tidak langsung menyuruh anak untuk melakukan suatu kegiatan, tapi motivator selalu bertanya kepada anak, hari ini kakak mau mengerjakan modul yang mana, hari ini kakak mau bermain modul apa, seperti itu. Jadi anak tidak terpaksa ketika mengerjakan sesuatu. Lalu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan membaca-baca secara bergantian? Iya. Pada hari pertama saya masuk di kelas yang 2 murid, itu Kak Adila dan Kak Maudi. Jadi motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dan secara bersamaan. Jadi dilakukan secara berbarengan. Tapi kalau di hari ini hari ketiga, muridnya cuma satu karena yang satu sedang izin, jadi bermain baca-bacanya sendiri, seperti itu. Lalu pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan dialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Anak mau mengikuti kegiatan pembuka seperti bernyanyi, berdialog, ada feedback atau tanggapan dari anak yang baik. Lalu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, tidak bersemangat dalam kegiatan bimbel? Nah, ketika kegiatan bimbel yang saya dapati anak sih semangat dan ceria, tidak murung, tapi mungkin karena mungkin jamnya jam-jam ngantuk gitu ya, jam-jam sudah lelah, jadi terlihat anaknya tuh suka menguap, suka mengantuk. Tapi motivator selalu dapat memberikan solusi itu dengan supaya anak itu tidak mengantuk. Motivator selalu memberikan kegiatan yang disukai oleh anak, jadi anak teralihkan rasa ngantuknya, seperti itu. Lalu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul yang motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresinya ya senang, ekspresinya tidak terpaksa ya, jadi benar-benar mau mengikuti kegiatan bermain baca-bacaannya itu. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, murid senang, mau mengikuti dengan ekspresi yang terlihat senang, terlihat tidak terpaksa, seperti itu.
Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang oleh motivator? Kalau kesulitan sih mungkin karena modulnya baru jadi murid belum terbiasa dengan modulnya, jadi memang agak kesulitan. Tapi motivator selalu memberikan bantuan, jadi tidak memaksa murid harus bisa mengerjakannya, tapi tetap dibantu oleh motivator seperti itu. Biasanya karakter masing-masing murid yang telah diamati sampai hari ini, hari ketiga, murid sudah diamati ada 3 ya, itu Kakak Maudi. Kalau Kakak Maudi ini tipe orang yang mungkin agak sedikit cenderung pemalu ya, bicaranya agak sedikit pelan gitu, tidak hampir tidak terdengar, mungkin nggak tahu karena efek karena sinyal atau gimana, jadi kurang terlalu jelas gitu ketika bermain baca-baca atau ketika sedang membaca modul. Saya sulit menangkap suara dari Kakak Maudi. Lalu kalau Kakak Adila sangat ceria sekali, sangat periang, sangat bersemangat sekali, apalagi bermain baca-bacaannya sangat antusias sekali seperti itu. Lalu kalau kakak Fikri juga sangat ceria, sangat bersemangat, sangat antusias, dan juga suka sangat senang bernyanyi ya. Jadi kayak di saat mengerjakan modul sambil bernyanyi seperti itu, jadi sangat sangat menghibur motivator ya malah ya, seperti itu. Lalu pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas sangat nyaman, sangat menyenangkan, tidak membosankan sama sekali. Lalu, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa? Dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama yang saya amati sih tidak ada kekerasan sama sekali ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi motivator tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati anak, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyudutkan anak, tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada anak, seperti itu. Lalu juga pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Ketika kegiatan pembuka, pertama motivator menyapa anak dengan selamat pagi kakak, lalu juga mengajak anak untuk menyanyikan Yel Bimba, lalu juga mengajak anak untuk menyanyikan lagu Cinta Ananda, seperti itu. Setelah itu baru berdoa sebelum belajar. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Pada kegiatan inti, motivator mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Kalau misalnya anak belum mau bermain baca-bacaan, maka motivator menanyakan pada anak mau bermain apa dulu nih hari ini. Nanti kalau misalnya sudah, motivator akan kembali lagi mengajak bermain baca-bacaan seperti itu. Nanti lalu juga diselingi lagi, ditanya lagi, terus sekarang mau melanjutkan bermain apa, seperti itu. Lalu jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Tentu membaca, kayaknya membaca bacaan yang paling sering dilakukan. Jadi sambil bermain baca bacaannya tidak cuma dari tiket yang sudah mereka kerjakan, tapi sambil mengerjakan modulnya pun motivator terus mengajak bermain baca bacaan. Jadi diselipin bimbanya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Ketika kegiatan penutup, motivator berdoa sesudah belajar, lalu juga menyanyikan lagu Bimba Ayo seperti itu, dan juga mengucapkan terima kasih kepada mama yang sudah menemani selama bermain sambil belajar. Lalu berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu 30 plus 10, 30 menit untuk secara keseluruhan pada kedua anak yang dibimbakan, ditambah nanti 10 menit hanya untuk salah satu dari anak tersebut, dari anak yang dibimbakan, seperti itu. Nah, demikian pengamatan atau observasi yang sudah saya lakukan mulai dari hari kedua dan hari ketiga, karena pada hari pertama anak izin tidak bimba, seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata.
Saya akhiri dengan terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.